Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Masalah rumah ibadah di Indonesia seperti nggak ada habis-habisnya. Kali ini menyangkut rumah ibadah umat Buddha Vihara Amurfabumi yang sudah berusia sekitar 100 tahun. Tapi yang ini kasusnya agak beda dengan konflik rumah ibadah lainnya. Biasanya kan yang sering terjadi, rumah ibadah dilarang berdiri atau bahkan dihancurkan secara fisik. Vihara Amurfabudi tidak menghadapi ancaman semacam itu. Vihara di wilayah Karet Semanggi itu terancam dibangkrutkan. Ini gara-gara gugatan perusahaan swasta bernama PT Dana Taru Jaya. Dana Taru mengklaim bahwa sebagian jalan masuk vihara adalah miliknya. Padahal sejak dulu pengunjung vihara menggunakan jalan tersebut sebagai jalan masuk untuk beribadah. Menurut pengurus vihara, jalan masuk tersebut dihibahkan warga sekitar vihara. Dari semula hanya jalan setapak menjadi jalan lebar yang bisa dilewati mobil. Surat hibah tersebut tercatat di notaris. Tapi tahun lalu, Dana Taru yang merupakan bagian dari grup perusahaan Victoria menggugatnya. Dana Taru juga menuntut ganti rugi sebesar 1,386 miliar rupiah. Plus sanksi Rp200.000 per hari bila tuntutan ganti rugi miliaran rupiah itu belum juga dipenuhi pihak vihara. Tanah yang jadi objek sengketa itu tidaklah besar. Luasnya hanya 462 meter persegi. Tapi bagi Dana Taru, lokasi tanah itu sangat strategis. Dana Taru itu punya 2 bidang tanah yang sangat luas tapi terputus oleh jalan masuk vihara. Jadi kalau tanah sengketa itu bisa diakui sebagai milik Dana Taru, kedua tanah itu bisa disatukan. Jalan masuk tersebut menempel persis dengan jalur aliran air Kali Tiong milik Pemda DKI di bawah suku dinas Tata Air Wali Kota Jakarta Selatan. Jadi di dalam kawasan tanah sengketa itu ada bagian yang sebenarnya merupakan aset milik negara. Vihara dan umat Buddha di sana sudah menyatakan akan terus mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Pengurus vihara percaya Dana Taru membutuhkan sepenggal tanah di jalan masuk itu agar harga tanah Dana Taru meningkat. Karena terputus oleh jalan masuk vihara, nilai jual objek pajak kedua bidang tanah itu memang menjadi jomplang. Diperkirakan NJOP tanah di bagian luar mencapai 80 juta rupiah per meter persegi, sementara yang di bagian dalam hanya 18 juta per meter persegi. Kalau ada jalan yang menghubungkan keduanya, kedua bidang tanah itu bisa dijual sebagai satu kesatuan. Terlepas dari motivasi Dana Taru, keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang memenangkan perusahaan itu. Tentu saja pihak vihara tidak menerima begitu saja. Mereka sudah mengajukan banding dan menghubungi instansi pemerintah yang punya otoritas atas persoalan pertanahan. Kepada media, pengurus vihara, Indra Gunawan menyatakan dia menduga ada mafia tanah yang bermain sehingga Dana Taru bisa mengklaim tanah yang sudah dimiliki vihara selama 100 tahun itu. Menurut Indra, mereka telah memiliki bukti gambar akta tanah sejak lama. Tanah itu pun sebagian masuk dalam Dinas Tata Air Pemerintahan Provinsi DKI. Kok sekarang tiba-tiba bisa diklaim oleh Dana Taru? Vihara yang juga punya nama Hok Teng Cheng Sin ini adalah bagian dari cagar budaya di Jakarta. Pihak Dana Taru mengakui menguasai tanah itu ketika Victoria Group, induk perusahaan mereka, membeli aset-aset Bank Danamon. Termasuk dalam aset yang dibeli adalah 2 bidang tanah bersertifikat seluas 14.000 meter persegi di wilayah Karet Semanggi itu. Sertifikat hak guna bangunan nomor 298 di tanah itu terbit tahun 1998. Dalam sertifikat tercatat bahwa kedua bidang tanah itu merupakan satu kesatuan. Tapi ternyata di lapangan, tanah tersebut terbelah oleh akses jalan masuk vihara seluas 462 meter persegi. Menurut Dana Taru, mereka sudah menghubungi vihara dan meminta agar akses jalan masuk tersebut diberikan kepada mereka. Sebagai penggantinya, Dana Taru akan membangun akses jalan baru. Menurut mereka, jalan baru itu akan lebih besar daripada akses jalan masuk yang sekarang ada. Vihara menolak. Karena itulah pada Agustus 2022 lalu, Dana Taru menggugat kepemilikan tanah tersebut kepada Pengadilan Jakarta Selatan. Mereka berdalih, gugatan tersebut hanyalah bertujuan untuk mencari kejelasan. Namun anehnya, dalam gugatan tersebut, Dana Taru juga mengajukan tuntutan ganti rugi dengan nilai fantastis. Pada 22 Mei lalu, pengadilan memenangkan Dana Taru.
Akibatnya, sekarang eksistensi vihara terancam. Bukan saja itu berarti sebagian akses jalan masuk ke vihara akan diambil alih Dana Taru, tapi vihara juga harus membayar 1,386 miliar rupiah dan uang paksa 200.000 per hari. Vihara sendiri mengaku bahwa bukan kali ini saja tanah itu disengketakan. Pada tahun 1995, pemilik lama Dana Taru, Bank Danamon, juga pernah mensengketakannya. Tapi ketika itu, pengadilan memenangkan vihara. Sebagai cagar budaya, vihara itu memiliki keistimewaan tersendiri. Bukan saja usianya sudah 100 tahun, tampilannya pun menawan. Vihara ini memiliki sentuhan khas arsitektur Tiongkok. Di bagian depan pintu masuk ada gapura yang didominasi warna merah dan kuning. Atap gapura ini berbentuk runcing pada kedua sisi ujungnya. Pada bagian atas gapura yang dihiasi tulisan Cina, terdapat pula patung dua naga dan di tengah-tengahnya terdapat mutiara. Gapura ini dihiasi pula lampion-lampion merah yang cantik. Proses hukum vihara masih terus berjalan. Pada Senin 19 Juni, pemerintah diwakili Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni sudah mengunjungi Vihara Amurfabumi. Dalam pertemuan itu, Raja Juli, yang aslinya aktivis kemanusiaan dari PSI, menegaskan bahwa dia akan mengawal tegaknya keadilan. Menurutnya, dia tidak anti terhadap bisnis dan investasi, tapi aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak boleh mengganggu rumah ibadah. Saya memastikan akan menyelesaikan konflik ini, ujar Raja. Dia mengakui kejadian serupa juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tidak hanya terhadap wihara, namun terhadap masjid dan tempat ibadah lainnya. Kita tentu berharap kisruh vihara ini dapat diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Di satu sisi perlu ada penegakan hukum yang tegas. Rasanya perlu ada penyelidikan khusus untuk mempelajari mengapa ada dua dokumen resmi yang isinya bertentangan. Perlu dipelajari bagaimana mungkin setelah 100 tahun kini dinyatakan bahwa sebagian tanah yang digunakan vihara sebenarnya dimiliki pihak lain. Dan di sisi lain ada pula isu hak beribadah. Bila proses hukum ini berlanjut dan vihara terpaksa harus membayar ganti rugi sampai 1,386 miliar rupiah, plus denda Rp200.000 per hari, bisa dibayangkan vihara tersebut akan kehabisan dana. Mereka mungkin bahkan akan berutang. Pada akhirnya sangat mungkin vihara terpaksa menutup tempat ibadah itu. Mudah-mudahan pihak Dana Taru bisa berempati dengan kesulitan yang kini dihadapi vihara. Mereka sudah tenteram beribadah selama 100 tahun. Mereka layak untuk bisa bahagia menjalankan kewajiban mereka 100 tahun berikutnya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.